nggak ada SD card ya guys, ya mampus gitu ya. Lu nggak ada SD card, mampus ya. Ini film positif, kalau ini film negatif. Satu bokep, satu tentang agama. Udah sih, kalau beneran 3 juta, mati Vivo 60 Lite. Kembali lagi di Kalau Nggak Dinyantai dengan produk baru yang akan kita unboxing today ya. Ini tiba-tiba Aiku punya produk baru nih. Aiku Z10R. Berarti kan Z10 yang biasa. Malah ini sekarang bingung sebenarnya si Aiku nih. Sebelumnya, sebelum ada Z10 Lite, dia tuh posisi gini. Z9X, Z10, baru Z9. Nah, ada Z10 Lite berarti kan lebih murah lagi tuh. Nah, sekarang nongol Z10R 5G ya. Yang katanya pakai spek yang oke, 7360. Ya, kita lihat aja nanti harganya berapa. Feeling gua sih tetap di bawahnya sama Z10 ya. Jadi kayaknya ini penggantinya Z9 ya. Yang harusnya sih berarti di kisaran 3 juta kecil lah harusnya. 3 juta. 3 juta kecil ini udah oke banget kalau misalnya 7360. Lu bisa lihat ya di bagian belakangnya sini. Tapi seperti biasa juga Aiku tuh polos kalau kotak. Jadi kita nggak bisa bahas gitu kalau unboxing. Nih. Cuma dapat 8, 256 GB, warnanya hitam. Dah gitu, nggak ada nama chipsetnya apa, nggak ada kayak gimana. Terusan ini dong, dilarang melakukan perubahan spesifikasi. Wah, dilarang. Kemarin kita langsung buka aja ya handphonenya. Ini dia. Aiku Z10R. Wah. Ini dia handphonenya. Dari segi kameranya sih oke ya, nggak dangdut gitu. Kayak Poco lah, tapi ini it's okay. Dalamnya dapat casing transparan, tapi ini jelly deh, gue kira hard case. Sama charger yang dapat itu 90 watt max. Gila. Ini harusnya sih menarik ya. Dan ini dia handphonenya. Ya, ini dia HP-nya Aiku Z10R. Dari look sih sebenarnya sampingnya biasa, tapi belakangnya bagus gitu. Ada sentuhan kayak HP Poco lah gitu. Tapi ini tentu punyanya Vivo ya. Ini untuk Aura Lite-nya. Dan sampingnya dia set panelnya tuh inilah flat. Sebenarnya gue agak menyayangkan sih. Tapi gue rasa untuk harga-harga 3 jutaan sih ini masih fine ya. Sambil gue nyalain. Kayaknya untuk fingerprint juga udah di dalam ya. Karena di bagian powernya biasa aja. Bukan fingerprint scanner. Nggak ada IR blaster. Bawahnya juga udah ini nih. Nggak ada SD card ya guys. Ya mampus gitu ya. Lu nggak ada SD card, mampus ya. Nah, ini dia tampilan awalnya. Halo, sambil gue setting-setting. Nah, oke nih, sambil setting ya. Ini menyiapkan ponsel Anda. Nah, sebenarnya kalau lo lihat speknya ini nih agak mirip sama Vivo V60 Lite ya. Kalau nggak salah yang 5G. Vivo V60 Lite itu menurut gue bagus juga, tapi emang harganya dia agak tinggi. Nah, gue rasa Aiku ini jadi penyelamat nih, karena kalau misalkan positioningnya kita bisa lihat dari Z10 aja berapa, nah ini harusnya di bawahnya, karena kan speknya di bawahnya. Dan kalau misalnya benar di 3 jutaan kecil, penggantinya Z9 ini bakalan menarik banget. Karena ya tadi, UFS lebih kencang juga. Dan juga tentunya ini bakal jadi HP yang fresh. Dan lu pasti kan para warga Aiku nih, yang ngarep performance kencang, 7300 di level 3 juta ini masih worth it lah gitu. Masih kencang juga, lu bisa buat install game banyak. Sama yaitu, kita harus memperhatikan juga apakah... Sabar guys. Fuck man, gue ngebawa HP lagi. Wah, sebenarnya gue agak ngeri sih guys. Kalau misalkan kita lihat nih, gue tadi gara-gara login ngecek Aiku Z10R, ternyata data yang gue cek itu Aiku Z10R-nya dari India guys. Dan lu lihat desainnya berbeda jauh. Ini yang India, ini yang Indo. Memang sih nggak jelek-jelek banget jadinya, maksudnya nggak kayak Vivo banget. Aduh, gue jadi gak ngeri deh. Gue sebenarnya agak deg-degan nih ngecek speknya. Apakah dia pakai 7360 atau malah downgrade gitu. Pencarian global, versi pintar, rekomendasi personalisasi, poster layar kunci ini wajib dimatiin. Karena lock screen itu nggak penting ya, yang ada warna-warna. Icon ntar aja. Navigasi gestur, Vantage OS. Yes, ini Vantage OS guys. Benar. Langsung kita hajar. Brightness turunin, kita cek speknya apa bener 7360. Oh bener 7360, aman ya. Nah, terus kalau dia pakai apa dong? Lebih bagus deh. 1400. Ya, beda lah ya. Wah.
Nggak apa-apa, bagusan yang dari Indonesia juga nggak jelek kok. 7360 masih oke. Kalau 7400 iQOO ZN nggak jualan nanti, karena pasti bakal bagusan ini. ZN-R gitu, pasti dia kasih turunin ya 7360, which is sebenarnya oke. RAM 8 GB, storage-nya 256 GB, Android udah 15 ya, mungkin sebentar lagi Origin juga, karena kan di Vivo udah ada Origin ya. Jadi ya tinggal tunggu aja gitu hitungannya. Nah kalau kita cek pembaruan sistem, tidak ada yang baru, masih Phantos OS. Nah, kalau dari spesifikasi lainnya, layar-layarnya kira-kira berapa Hz? Kita lihat. Harusnya sih 144 ya, apa 120 gitu, gue lupa deh ya. Layar 120 Hz, ambil install juga untuk apa namanya? HW. Nah, lu bisa lihat nih, layarnya nggak nge-lag. Terus juga untuk bloatware cukup minimalis ya, cuman ada Truecaller dan kawan-kawannya. Kalau game ini aplikasi ya, jadi lu ini belum terinstall bawaannya. Lu bisa hapus lagi dari settingannya. Paling ini nih, bloatware tambahannya dia tuh seperti ini aja yang lu bisa hapus manual. Kalau kita lihat device info HW-nya, ada NFC juga, layarnya AMOLED jelas ya, dari tampilannya udah LED. Dan ini dia 7360-nya kalau di device info HW belum update, masih 7300. Karena memang dari Dimensity 7300 itu di-upgrade, nggak, di rebranding jadi 7360. Ya, kebiasaan di Dimensity. Yang mana sebenarnya 7300 jeleknya dia itu pakai masih core yang lama gitu, belum pakai A710, A715 gitu. Jadi ya itulah concern awalnya buat lo. Tapi nggak apa-apa, A78 masih bagus sebenarnya. Nah dilihatnya 4 nanometer tuh. Terus juga mana ya? Bagian UFS-nya. Gue suka bingung kalau nyari kayak gini nih. Suka lupa posisinya. Layar Full HD Plus, belum 1,5K, 120 Hz. Ya udahlah, kalau dari segi performance ya udah gitu ya spesifikasinya. Kalau dalamannya gue yakin pun juga nggak bakal banyak fitur-fitur gamingnya sih, karena kan emang ini kan mid-range ke bawah, beda sama iQOO Z9 yang lebih di atasnya lah. Itu pasti ada fitur-fitur gamingnya. Paling dia fiturnya ya udah standar aja. Nah kita lihat speakernya apakah dia mono atau enggak. Stereo guys. Nah ini udah aman banget. Nah, ini bagus nih, bagus. Ini udah stereo, udah bagus. Kameranya dia ada 2 juga, utama dan gue yakin kamera gimmick ya. Oh enggak, kamera ultra wide. Ini enggak ada gimmicknya nih, tumben banget nih kamera utama. Ya gelap karena di sini layar terang banget. 0,6-nya. Dia ada aura light-nya juga, lu bisa lihat nih, tuh ada aura light-nya, bagus nih. Jadi emang cukup all rounder sih. Jadi itu lu masih bisa pakai fiturnya. Ada aura light, ada flash juga, lu bisa atur juga nih lampu auranya mau yang kuning atau yang putih ya. Nah kalau terangan tuh mau kuning mau putih ada. Nah terus di bagian fotonya juga nih asik juga nih kayak Vivo dia. Dia ada mode-modenya, tekstur, vivid, natural, dan ini stylenya kayak Vivo V60 ya yang terbaru. Jadi dia itu nggak di atas lagi nih, settingannya nggak di atas, nggak kayak Vivo X200, tapi di bagian stylus ini. Jadi tekstur, vivid, sama natural ada di sini. Ada negatifnya juga, ya kan, film positif. Nah, coba deh kalau misalkan kayak gini. Kalau positif, dari segi warna sih, ya memang beda sih. Dia lebih saturated. Kalau positif apa ya? Film CC. Ini film positif, kalau ini film negatif. Satu bokep, satu tentang agama. Gitu. Ya maaf loh bang, saya awam banget soal fitur-fitur kamera gitu. Fitur-fitur. Ini biru jernih tuh, dia ada 5, ditambah bahasa Indonesia lagi, senyap. Tapi ini oke lah, ini udah cukup banyak filter-filternya. Gaya-gaya dasar sama gaya yang sumpah ada bahasa Indonesia tuh kalau di HP tuh jelek banget, kenapa ya? Watermark, udah nih seperti ini. Video dia bisa sampai 4K 30 fps, ya not bad lah buat di harga segini. Nah sekarang kita cek tes foto dulu. Segi foto sih oke sih, kameranya oke loh. Ini menarik loh kameranya loh. Ini low light, hasilnya masih bagus nih. Lu bisa lihat aja ntar di gambar ya. Ini detail-detail tulisannya masih jelas. Tuh, robek-robekannya yang bekas tempelnya masih bagus. Ini emang kayaknya racikan Vivo
Ini nih dikasih ke iQOO nih tipis-tipis nih. Malah jadi lebih menarik sih. Malah gue ngeri ntar Vivo V60 malah nggak laku gara-gara ini. Tapi gue nggak tahu ya. Cuman kalau beneran mirip banget, kameranya sebagus itu, ya Vivo V60 kayak, ya buat apa dibeli? Mending iQOO nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Nah layarnya juga AMOLED. Terangnya udah lumayan nih. Lu lihat di layar tuh udah putih banget. Berarti dia brightness-nya tinggi gitu. Ya ini ngasal sih sebenarnya. Tapi ya menarik sih, Full HD juga. Lu lihat bezelnya tipis nih. Mana ya kita bisa lihat layar putih. Tuh, bezel bawahnya tipis. Terus juga layarnya udah ini kamera depannya tuh, udah punch hole. Ya memang sih flat setnya aja yang sebenarnya agak nanggung sih. Cuman ini kalau misalkan bener 3 juta kecil, gue sih tinggal rekomendasiin aja, nggak usah di review-review panjang. 7350. Oh baterai gue lupa. Baterai 6500. 6590 watt. Udah sih kalau beneran 3 juta mati Vivo V60 Lite. Mau brandnya sendiri sih. Ini terlalu bagus sih menurut gua. Sumpah ya, 7360, 7300 lu udah bisa expect game apapun udah lancar ya di settingannya sesuai gitu. RAM 8GB, storage 256GB. Kameranya nggak ada kamera gimmick, ultrawide ada. Terus sama kamera utamanya warnanya bagus. Ini sih keterlaluan ya si iQOO ya. Ini menarik banget ya. Dari gua yang agak ngedop gitu ya, meragukan nih handphone, ditambah si India lebih bagus, ini juga nggak menyedihkan sebenarnya nih. Tinggal tunggu harganya aja sih. Ya kira-kira menurut kalian gimana sama iQOO Z10R ini? Kalau menurut gue sih dari impresi awal ini sih udah tinggal buy aja gitu ya. Cuman ya gitu ya, kita belum tahu harganya berapa. Karena harga itu jadi penentu akhir apakah handphone ini worth it atau tidak. Karena ini mungkin juga si iQOO cuman bedain dikit sama iQOO Z10 nih. Jadi kayak mungkin gue lupa Z10 berapa deh. Bentar ya, ini kita sebelum closing kita mau tahu nih infonya. Harga terakhir iQOO Z10 berapa? Wah gak masuk akal. iQOO Z10 sekarang harganya 3,2. iQOO Z10 harganya 3,2. Z10 Lite 2 juta. Berarti ini bisa lebih murah lagi. iQOO tuh biasanya jarang turun loh harganya. Ini apa sih ini auto restore? Vivo auto restore nih loh. 3,1 seriusan. Yang bener. Normalnya 3,7. Ya harusnya 3,7. Tapi ini diskonnya terlalu gila nih gue dapetnya. Udah sih, ini pasti 3,2, 3,1, 3,3 atau bisa lebih murah. Atau ya si Z10-nya dimatiin masa hidup ya. Gua nggak tahu lah pokoknya ya. Lo kalau beli, lo kalau ini udah dijual, lo beli aja deh kalau nyari handphone. Ini menarik sih dari iQOO. Tapi ya udah, unboxingnya sampai sini aja. Kita tunggu aja reviewnya nanti karena gue belum tahu ini kapan tayang. Intinya, yaudah, kok nggak dijantai. Udah, bye-bye.